Thank you Pak Yongki. Semangat pagi, semangat pagi. Shalom semua, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih saudara. Kita masih ada, masih boleh bangun. Berarti masih ada tujuan Tuhan yang mau digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, untuk pada pagi hari ini renungan kita saya ambil dari Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 5. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 5. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu." Sekali lagi saya bacakan ayat yang kelima. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Amin. Nah, saudara, dulu saya pernah sewa mobil. Waktu saya belum punya mobil, saya dulu pernah sewa mobil untuk pergi keluar kota. Dan saya waktu sewa mobil, saya pikir, saya mau sewa mobil premium deh. Namanya juga pengen coba-coba mobil yang sedikit bagus. Jadi saya waktu itu sewa mobil BMW, saudara. Waduh, enak banget, saudara. Pertama kalinya saya boleh drive mobil yang bagus, pergi keluar kota. Tapi saya juga harus bawanya dengan hati-hati, saudara. Takut kalau ada apa-apa kan mesti bayar insurance, saudara. Dan pas waktu saya mau kembaliin, pada waktu saya udah selesai pakai mobil itu, saya juga mesti bersihin karena kalau itu sama teman-teman kita nyemil di mobil, saya bersihin takutnya ada remah-remah makanan dan sebagainya. Karena kalau dikembalikan dalam keadaan kotor juga ya bisa di-charge, saudara. Nah, waktu saya mau agak dikembaliin, perasaan saya agak sedih. Kenapa ya? Nggak tahu kenapa. Mungkin ya karena saya waktu itu belum punya mobil. Kayaknya enak banget drive mobil premium. Saya kayaknya nggak rela gitu loh untuk ngembalin mobil itu. Tapi ya karena emang saya cuman seorang yang sewa, cuman seorang yang ngeren mobil, ya memang harus dikembalikan, saudara, ya kan. Demikian juga dengan misalnya seorang juru parkir valet di hotel bintang 5, saudara. Tamu-tamunya datang dengan mobil-mobil Ferrari, dengan mobil-mobil Lamborghini. Dia bisa drive, saudara, dari entrance, dari pintu masuk hotel itu, dan dia kelola dengan baik mobilnya, dia parkirkan. Tapi suatu hari ya, kalau yang punya mobil itu pulang ya dia harus serahkan karena itu bukan mobilnya dia walaupun dia bisa pakai mobil itu, saudara. Nah, demikian juga dengan kita semua, saudara. Di dalam kerajaan sorga, di dalam Tuhan, kita ini semua adalah pengelola dan bukan pemilik. Kita datang nggak bawa apa-apa, kita juga pergi pulang nanti nggak bawa apa-apa. Pada mulanya manusia itu diberikan bumi oleh Tuhan untuk dikelola dan bukan untuk dimiliki. Manusia kita ini diberikan kuasa penuh atas bumi ini untuk menjadi pengelola, untuk dikelola oleh kita. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pengelola dan bukan menjadi pemilik. Nah, seperti sharing saya waktu hari Minggu lalu, seperti Abraham, kita adalah manusia biasa yang dipilih Tuhan, yang dipisahkan oleh Tuhan. Kemudian kita diajar Tuhan prinsip-prinsip kebenaran kerajaan sorga. Dan lalu Tuhan minta supaya kita praktekkan, belajar, terapkan prinsip-prinsip itu dalam kehidupan kita selama kita hidup di bumi ini. Karena Tuhan itu selalu mencari orang-orang yang mau bekerja sama dengan Tuhan. Mengelola itu bekerja sama dengan Tuhan. Nah, di ayat yang tadi yang kita baca di Kejadian, dijelaskan firman Tuhan bahwa Tuhan belum menurunkan hujan karena belum ada pengelola yang bisa mengelola bumi pada waktu itu. Nah, Tuhan gak menurunkan hujan
Karena apa, saudara? Kalau Tuhan turunkan hujan, kemudian nanti berkembanglah tumbuh-tumbuhan dan semak-semak itu dan menjadi liar dan menjadi jelek karena belum ada pengelola. Makanya dibilang firman Tuhan, Tuhan belum turunkan hujan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan bumi ini, kita yang untuk kelola ini jadi seperti diibaratkan sebuah taman dan bukan hutan, saudara, ya kan? Nah, yang namanya taman itu butuh pengelolaan, butuh manajemen, saudara, untuk dirawat. Mungkin saudara yang punya taman di rumah, taman di depan, atau taman di belakang, tahulah bahwa taman itu harus dirawat, saudara, iya kan? Harus dibersihkan, harus ditrim. Apalagi kita tahu kalau misalnya taman itu besar, wah itu lebih complicated lagi, saudara. Butuh suatu sistem pengelolaan yang benar, ya kan? Seperti misalnya kita di New York City ada Central Park, saudara, suatu taman yang bagus. Nah, itu pasti butuh banget manajemen untuk mengelola taman yang sebesar itu, saudara. Karena taman perlu dikelola, bukan seperti hutan. Hutan itu kan nggak perlu dibersihkan dan sebagainya, saudara. Nah, itu sebabnya Tuhan itu selalu memberikan kepada kita apa yang bisa kita kelola dan bukan apa yang kita inginkan. Kita mau inginkan banyak hal, tetapi Tuhan kasih kepada kita saat ini apa yang bisa kita kelola, saudara. Karena kita adalah eh, umatnya Tuhan yang diajarkan prinsip-prinsip kerajaan surga, saudara. Nah, di firman Tuhan di dalam Lukas ayat 16 ayat 10, firman Tuhan di Lukas 16 ayat 10, ini adalah ayat favorit saya. Firman Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudara, ini adalah salah satu prinsip ajaran firman Tuhan. Di ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan perkara yang besar kepada kita jika kita masih belum bisa mengelola perkara-perkara yang kecil. Dulu saya pernah diberkati oleh teman saya, kayak dinasehati gitu ya. Dia bilang begini, saudara. Harry, gimana Tuhan bisa menitipkan rumah buat kita kalau kamunya sendiri masih jorok, nggak bisa rawat rapih apartemen yang kamu rent, kamar yang kamu rent, katanya gitu, saudara. Jadi kalau kita jorok, kalau kita nggak pelihara tempat yang kita rent, yang kita sewa, kamar yang kita sewa, saudara, kita nggak take care apartemen yang kita sewa, ya gimana Tuhan bisa kasih kita titipkan rumah kita yang sesungguhnya, saudara. Dulu saya pernah ngeren di apartemen di Forest Hill, saudara. Saya di sana tinggal kurang lebih 3 tahun sebelum pindah ke rumah ini, saudara. Nah, kemudian ah, waktu udah pada akhir term saya bilang mau keluar, kan biasanya kan ada ada security deposit itu, saudara, kan. Dan pada akhir tahun biasanya kan pada kalau kita mau keluar security deposit itu biasanya sama pihak manajemen dilihat tuh kalau keadaan apartemennya jelek, kalau ada yang rusak bisa dipotong uangnya itu, saudara. Tetapi puji Tuhan pada waktu saya datang ke kantor office management, kantornya itu mengembalikan full refund. Ya, itu biasa lah ya, saudara, ya. Karena juga eh, sebagai bukti bahwa saya bisa take care apartemennya. Tapi juga mereka bilang begini, saudara, waktu itu. Nah, waktu itu saya punya anjing, saudara. Ada 2 anjing, saudara. Nah, kemudian waktu si lady-nya itu, seorang wanita, clerk-nya yang mengembalikan cek saya itu untuk refund, dia berkata, kamu tahu nggak bahwa sebetulnya di building ini tuh nggak boleh ada anjing, katanya gitu. Kemudian saya bilang, tapi kok saya lihat ada beberapa unit yang punya anjing. Terus si orang itu bilang, ya karena apartemen yang punya anjing itu mereka adalah tenan-tenan lama yang mengikuti peraturan yang lama. Jadi mereka itu di situ udah lebih dari 10 tahun atau lebih dari beberapa tahun lebih lama dari saya lah, saudara. Sedangkan pada saat masuk sebetulnya fine print-nya itu peraturannya nggak boleh ada anjing. Terus saya bilang, kenapa kalau gitu saya nggak ditegur dari dulu gitu kan? Dia bilang ya, soalnya kita lihat kamu bisa rawat, nggak kotor katanya.
Kenapa bisa tahu? Saya tanya gitu. Karena kan kadang-kadang kalau ada kerusakan, saya panggil super, supernya datang bersihin masuk ke apartemen, dan mungkin dari situlah dia laporan bahwa baik-baik semuanya oke, dirawat. Jadi saya nggak ditegur, punya anjing pun, saudara. Nah, saudara, jadi artinya saudara, kemampuan kita untuk bisa dipercaya itu kalau bagi dunia aja penting, apalagi buat Tuhan, saudara. Tuhan itu akan menahan, memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan. Bila Tuhan itu belum bisa melihat kita bisa mengelolanya dengan baik, atau kita belum cukup dewasa secara rohani untuk menerima sesuatu yang lebih besar, saudara. Ya samalah seperti seorang papa, misalnya, saudara, dia akan memberikan sepeda motor kepada anaknya yang belum dewasa dan baru cuman bisa diberikan sepeda biasa aja, saudara. Papanya belum ready untuk memberikan sesuatu yang lebih besar karena dia belum dewasa atau karena dia memang belum mampu untuk mengelola sesuatu yang lebih besar. Kita sering doa kepada Tuhan, minta hal-hal yang besar. Tapi kita belum bisa membuktikan kalau kita sudah bisa mengelola perkara-perkara yang sekarang ada di dalam tangan kita, saudara. Atau kita belum bisa, seperti yang tadi saya saksikan, kita belum bisa menghargai milik orang lain. Saya dulu juga punya seorang sahabat yang selalu pinjam barang saya, saudara. Dia pinjam eh, jaket, sepatu, dan suatu hari dia pinjam sepatu, dan waktu dikembaliin, kembalinya itu dalam keadaan yang tidak baik, saudara, kotor, soalnya juga rusak dan sebagainya macam ya. Males lah saya kasih pinjam lagi, ya kan? Nah, Tuhan juga sama, saudara. Mau melihat kita, apa kita bisa menjaga dan mengelola milik orang lain. Itu kita bisa cek sendirilah, saudara, dalam kehidupan kita sehari masing-masing. Apakah kita bisa dipercaya dalam hal-hal yang sudah Tuhan percayakan dalam tangan kita pada hari ini, saudara? Apa kita masih suka mencuri waktu kerja? Misalnya, waktu makan siang kita 45 menit, tapi kita sering kembali dalam waktu yang lebih dari 45 menit. Mungkin 1 jam, atau mungkin sering terlambat datang kerja, atau pulang lebih cepat, saudara. Atau kita masih suka pakai sarana-sarana di tempat kerja untuk keperluan pribadi. Misalnya untuk ambil utilities, misalnya ambil printing kertas untuk ngeprint, kita perlu ambil aja lah beberapa lembar gitu kan, saudara. Atau mungkin kita bohong untuk alasan-alasan tertentu. Misalnya, sebetulnya sih malas kerja, tapi kemudian kita kasih emailnya email bohong bahwa kita sakit atau kita harus melakukan hal-hal yang urgent, padahal sebetulnya kita malas aja atau kita terlambat bangun jadi malas untuk pergi kerja, saudara. Nah, mungkin kita pikir hal-hal ini adalah hal-hal sepele, hal-hal kecil. Tapi hal-hal kecil seperti ini justru yang diperhatikan Tuhan, saudara. Percayalah, Tuhan mau memberikan kepada kita hal-hal dan perkara-perkara yang jauh lebih besar. Tuhan mau kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan mau membawa kita naik tingkat, saudara. Tapi kalau kita belum bisa dipercaya, belum bisa mengelola hal-hal yang kecil yang kita anggap itu mah sepele lah gitu kan. Bohongnya juga bohong putih. Padahal kan firman Tuhan kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, saudara. Berarti kita belum bisa dipercaya, saudara. Atau kita juga belum bisa menjaga kepunyaan milik orang lain. Kita misalnya tinggal masih ngeren atau pakai barang orang lain, tapi kita nggak bisa jaga dengan baik. Maka Tuhan juga akan menunda pemberiannya kepada kita untuk hal-hal yang lebih besar lagi, saudara. Jadi, kita itu, Tuhan itu menciptakan kita bukan hanya juga sekedar untuk menjalani kehidupan yang secara rutinitas. Di tengah segala kegiatan yang rutinitas, apalagi kita di New York ini, saudara, sangat gampang terjebak hidup di dalam keadaan rutinitas. Semuanya udah sama dari hari ke hari. Tetapi eh, pagi ini kita ingatkan, di tengah segala kegiatan kita setiap hari, 24 hour a day, dari pagi sampai malam, besoknya dari pagi sampai malam lagi, Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita adalah seorang pengelola. Dan setiap hal-hal kecil yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu Tuhan perhatikan. Tuhan mau kita jadi pengelola yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Semua yang ada pada kita itu bukan kepunyaan kita.
Hal ini ditegaskan lagi oleh firman Tuhan di Mazmur Daud, Mazmur 24 ayat 1. Mazmur 24 ayat 1 firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang empunya bumi beserta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Itu berarti kita dan semua yang ada di tangan kita, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bukan punya kita sama sekali. Tuhanlah yang empunya semuanya, saudara. Itu kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang semua kita yang punya, saudara. Padahal semua punya Tuhan. Makanya juga di dalam Matius 25 itu ada perumpamaan tentang talenta kan, saudara. Ada orang yang diberikan talenta satu, dua, dan lima. Sesuai dengan kesanggupannya masing-masing. Ini kita di dalam perumpamaan talenta ini juga belajar bahwa kita harus belajar mengelola setiap talenta yang Tuhan udah berikan dalam kehidupan kita. Jadi seberapa banyak yang dipercayakan pada kita saat ini, mari kita kelola dengan baik. Kalau kita dikasih dua talenta, jangan iri sama orang yang dikasih Tuhan lima talenta. Jangan membandingkan keadaan kita dengan orang lain. Jangan jadi iri, jadi jealous. Tapi setia aja dengan apa yang kita punya saat ini. Kita kerjakan aja apa yang ada saat ini di tangan kita. Maka suatu hari Tuhan akan mempercayakan kita perkara yang lebih besar, hal-hal yang lebih besar, hal-hal yang jauh lebih lebih besar lagi dalam kehidupan kita. Dan pada saat sudah dipercayakan hal-hal yang besar pun, tetap itu semua bukan kepunyaan kita. Tetap itu semua kepunyaan Tuhan. Bahkan semakin besar, semakin besar, apa yang kita bisa kelola, apa yang bisa kita tangani dalam kehidupan kita, posisi kita semakin tinggi, tetap itu semua adalah kepunyaan Tuhan. Nah, saudara, bulan ini kita sedang belajar menjadi berkat. Nah, pada saat kita sadar bahwa semua yang kita punya, yang kita ada dalam kehidupan kita saat ini bukan punya kita, maka saya pikir akan menjadi lebih mudah untuk menjadi saluran berkat yang mau dipakai oleh Tuhan. Karena kan bukan punya kita, punya Tuhan anyway, saudara. Jadi jika ada di orang di sekitar kita, kita mesti belajar. Kalau mau jadi berkat, berarti kita mesti berdoa, Tuhan, tolong bukakan mata kita, bukakan telinga kita lebih lagi, supaya kita lebih peka lagi. Mungkin emang Tuhan kirim orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, saudara, ya kan? Mungkin selama ini Tuhan udah kirim, cuman kita nggak sadar. Tapi semoga di bulan ini kita belajar untuk menjadi saluran berkat, kita berdoa, dan saya percaya Tuhan mungkin nanti akan kirimkan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita lebih peka, sehingga kita juga dikasih hikmat sama Tuhan, apa yang bisa kita bantu. Dengan apa, saudara? Dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, dengan kreativitas kita, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Walau mungkin yang kita punya nggak seberapa, sedikit saat ini ya kan. Tapi kalau mau menjadi saluran berkat seperti yang Tuhan mau, maka hal yang kecil itu nggak mustahil kalau kita bekerja sama dengan Tuhan menjadi sesuatu yang besar. Saudara ingat di eh, cerita tentang seorang anak kecil dengan bekal makanan yang jumlahnya kecil, tapi akhirnya menjadi mujizat yang besar, yang luar biasa di tangan Tuhan Yesus. Bekal yang kecil bisa disalurkan jadi berkat dan bekerja sama dengan Tuhan bisa memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan cerita mujizat anak kecil ini dengan bekal makanan yang kecil menghasilkan mujizat yang besar, ditulis di 4 kitab gospel, saudara. Di Matius, di Markus, Lukas, dan Yohanes mencatat kejadian spektakuler ini, saudara. Dan ini ditulis menjadi pembelajaran buat kita bahwa tentang hal yang kecil yang ada di tangan kita kelola dengan baik dan bisa jadi berkat, saudara. Anak kecil ini kalau mau cuma memikirkan dirinya sendiri, ya dia bilang ini bekal ya pas-pasan lah ya kan. Pada waktu itu dikatakan udah petang, lapar, orang dewasa aja lapar, apalagi anak kecil, saudara, ya kan. Jadi anak kecil ini pikir ya ini kan bekal saya, makanan saya pas-pasan, ya kan, cuma 5 roti dan 2 ekor ikan, buat saya aja udah mungkin kurang, masih lapar. Tapi dia mau jadi pengelola yang benar, dia mau investasikan apa yang dia punya sedikit itu, saudara, di tangan seseorang yang bisa menjadikannya multiple, menjadikannya berlipat ganda.
Karena eh, ingat saudara, orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus pada waktu itu sudah dengar siapa Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah seorang yang bisa melakukan mujizat, ya kan? Nah, anak kecil ini dia tahu bahwa wah, dia kan ikut saudara di rombongan orang-orang yang banyak itu saudara, dan tahu bahwa Tuhan Yesus adalah yang bisa melakukan mujizat. Nah, pilihan ada pada anak kecil ini, saudara. Dan ini bukan pilihan yang gampang buat seorang anak kecil yang sedang kelaparan, saudara, ya kan? Betapa berharganya bekal kecil yang ada pada dia pada saat itu, saudara. Pilihannya adalah makan buat diri sendiri, yang kemudian nanti beberapa jam juga akan lapar lagi, atau dipercayakan, diinvestasikan kepada tangan Tuhan yang kita tahu yang dia tahu bisa dilipat gandakan, dan kita tahu akhir ceritanya apa, saudara. Kita tahu apa keputusan yang diambil oleh anak ini. Dia memberikannya pada Tuhan dan mau bekerja sama dengan Tuhan, dan kita tahu dia menjadi pahlawan yang mau mengorbankan bekal makanan yang kecil yang ada di dalam tangannya, memberikannya bekerja sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga memastikan dia sendiri nggak akan kelaparan, saudara. Jadi, apa yang ada di tangan kita hari ini, saudara? Saya yakin kita punya lebih banyak daripada 5 roti dan 2 ekor ikan. Ingat, saudara, jadi berkat kita bisa lihat semua aspek. Kita bisa berikan waktu, bisa berikan talenta, karunia yang Tuhan berikan pada kita semua. Bahkan hal sesimpel seperti senyuman, eh, itu bisa kita berikan, saudara. Atau cuman kadang-kadang kita bilang, God love you, God bless you, saudara. Itu juga bisa memberkati, saudara, memberkati orang lain. Seperti saya pernah saksikan seorang kisah nyata di Walmart, saudara. Jadi orang ini udah waktu itu udah malam, saudara, dan sama Tuhan dia disuruh ke satu satu orang kasir, saudara. Kemudian pada saat udah dia sampai tiba di kasir itu, kemudian Tuhan dorong cuman bilang apa? Bilang bahwa Jesus love you. Kemudian dia nurut, saudara, dia ngomong Jesus love you. Dan kemudian tiba-tiba kasir itu nangis, saudara. Nah, udah gitu, karena udah mau tutup, karena udah dia nangis, dia bilang tungguin saya sebentar, saya udah mau pulang. Kemudian dia kesaksian, terima kasih karena tadinya saya ini udah putus asa dan bahkan ada pikiran untuk bunuh diri, saudara. Nah, saudara, sesuatu yang simpel aja itu bisa jadi berkat dan menyelamatkan orang lain, saudara. Ingat, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Mungkin kita bilang nggak ada waktu, tapi kita mari tabur, saudara, waktu kita, ya kan? Nanti kita akan tuai waktu, saudara. Kita tabur senyum, kita juga nanti akan menabur senyuman orang-orang lain, saudara. Dan biarlah hal-hal kecil itu menjadi sesuatu yang menjadi lebih besar dan lebih besar lagi, saudara. Setia terus, saudara. Mungkin kadang kita pikir, ah, kayaknya walaupun saya mau jadi berkat, tapi apa artinya lah, ya kan? Yang kita mau berikan kepada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan, yang begitu banyak orang yang membutuhkan eh, berkat di sekitar kita. Apa sih artinya gitu kan? Berapa banyak orang yang kelaparan, yang kesusahan. Berapa banyak orang yang putus asa, saudara. Berapa banyak orang yang membutuhkan uang gitu kan, yang kekurangan. Apalah artinya saya gitu kan, nggak akan mencukupi, saudara. Tapi pagi ini kita belajar kalau kita mau jadi pengelolanya Tuhan, sadar bahwa semua yang kita miliki bukan punya kita, setia dalam perkara kecil dan bekerja sama dengan Tuhan, saudara, maka sekecil apapun itu bisa membuka jalan bagi di tangan Tuhan Yesus, membuka jalan untuk melakukan hal-hal yang besar, yang jauh lebih besar. Ada satu quote bilang gini, saudara. Kita mau berikan yang terbaik pada dunia, nggak akan pernah cukup, saudara. Kita mau memberikan terbaik kita pada orang-orang, juga itu nggak akan pernah cukup. Tapi tetap aja kita harus berikan dan berikan dan berikan, saudara. Karena pada akhirnya, ini adalah urusan kita dengan Tuhan, bukan urusan kita dengan mereka. Jadi, saudara, investasikan semua yang kita punya, bukan punya kita juga, punya Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam tangan kita, kita investasikan lagi di dalam tangan Tuhan Yesus. Setia dalam perkara kecil, dan investasiin kepada tangan Tuhan, dan Tuhan mampu melipat gandakannya. Kiranya, saudara, nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan oleh kehidupan kita. Amin.